Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam kabar yang baik, sehingga semuanya juga sehat selalu. Jadi ini pertama-tamanya aku mau bikin video. Nama aku Dani, aku mau sharing mengenai apa sih HNP itu, dan gimana gitu, kayak harus deal dengan HNP, bagaimana juga harus bersikap, dan juga bagaimana juga harus men-treat diri sendiri apabila kalian terkena penyakit ini. Oke, pertama-tama, jadi penyakit HNP itu adalah penyakit herniatik nukleus pokoknya intinya ada bantalan tulang belakang. Jadi kan di dalam tubuh kita itu, di tulang belakang kita itu terdiri atas ruas-ruas bantalan tulang. Jadi tulangnya itu bergeser dan menjepit syaraf, atau memang mungkin bahasa umumnya kita kenal sebagai penyakit syaraf kejepit. Jadi memang tahun lalu bulan September, berdasarkan hasil MRI yang aku lakukan, aku divonis dokter terkena penyakit syaraf terjepit di lumba 5 S1. Jadi itu istilah kedokteran HNP di L5 S1. Dari kejadian tersebut aku udah bermacam-macam lah yang aku lakuin. Jadi kayak aku udah second opinion ke dokter 1, 2, 3, berobat dari dokter sini, dokter situ, lalu juga udah melakukan segala macam treatment, dan juga udah menjaga postur tubuh agar tubuh itu tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan melakukan hal yang boleh dilakukan. Jadi pertama-tama dari yang aku sharing ke dokter, itu penyakit HNP itu biasanya akibat akumulasi postur tubuh yang buruk. Misalnya begini, let's say sekarang kita anak sekolahan, mungkin dulu waktu SMP, SMA bawa tas berat gitu kan. Sekarang kan dari aku zaman sekolah 8 tahun yang lalu, itu SMA aku bawa buku tuh selalu di ransel, dan semuanya aku selalu bawa catatan apa segala macam, itu tuh selalu aku bawa. Dan itu zaman aku SMA tuh ransel bener-bener berat banget. Sampai dulu waktu pas zaman SMA aku ngakalin. Jadi kan dalam 1 tahun itu kan terdiri dari 2 semester. Jadi bukunya itu tebel-tebel. Jadi kalau buku yang semester 1 yang udah selesai, maksudnya materi-materinya itu, bukunya aku belah, aku cut. Jadi yang aku bawa tuh cuman separuhnya aja gitu, karena memang literally seberat itu. Jadi kayak dokter bilang akumulasi yang buruk itulah yang membuat postur tubuh kita itu tidak baik gitu. Jadi tulangnya tidak menyangga dengan benar sehingga dia keluar. Waktu itu posisinya saya shock juga ya, maksudnya dalam usia saya sekarang itu baru mau masuk 23 tahun, saya udah mengalami penyakit seperti ini gitu loh. Karena memang biasanya orang-orang yang terkena penyakit HNP itu usianya sekitar 40 tahun atau sekitar 50. Tapi memang namanya penyakit itu zaman sekarang tidak mengenal umur ya. Siapapun bisa terkena, ada chance untuk kena salah satu penyakit yang mungkin orang bilang nggak mungkin lah dia sakit kayak begini, nggak mungkin lah dia sakit kayak begitu. Tapi buktinya saya kena. Lalu hari ini saya second opinion ke dokter ahli surgery ya, dokter spesialis bedah ortopedi. Lalu beliau melihat hasil dari MRI saya. Lalu beliau mengatakan bahwa saya harus segera dioperasi secepatnya, karena memang saya sendiri sudah merasakan betapa penyakit ini mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Memang dia tidak setiap hari gitu mengganggu saya. Misalnya saya lagi melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba saya kesakitan atau gimana, enggak. Jadi saya mau berbagi cerita aja. Waktu itu posisinya saya sudah tahu saya sakit kayak begini. Saya juga sudah melakukan berbagai treatment, berbagai olahraga. Pokoknya saya sudah berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga diri saya agar penyakit ini tidak kumat lagi. Waktu itu saya sedang ada di pusat perbelanjaan dengan ibu saya, dan saya waktu itu nggak ngapa-ngapain. Saya kan nggak boleh angkat berat lagi, saya nggak boleh ngapa-ngapain. Saya hanya menemani ibu saya di situ.
Lalu penyakit itu kumat pada saat saya sedang di pusat perbelanjaan dengan ibu saya, dan itu benar-benar sakit banget. Saya benar-benar sampai nggak bisa jalan sama sekali. Saya sampai tergeletak, dan saya juga putus asa gitu, karena memang kita nggak tahu serangannya itu kapan, dan tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia nggak sakit. Jadi memang kalau misalnya orang-orang kalau melihat saya beraktivitas seperti biasa, ya memang kalau misalnya tidak sakit ya tidak sakit, tapi sekalinya dia kumat, sekalinya dia serangan, itu memang benar-benar sesakit itu. Mungkin kalau teman-teman lain yang pernah mengalami kejadian yang sama atau mengalami hal yang sama, boleh komen di bawah. Kita juga sama-sama share bagaimana pengalaman kita dalam menghadapi penyakit HNP ini. Lalu sekarang ini memang saya sedang menunggu waktu yang tepat kapan saya harus dioperasi, karena saya sendiri sedang mengerjakan skripsi, tugas akhir saya dalam menjalankan proses perkuliahan. Saya sekarang ada di semester 8 dan saya sekolah di Fakultas Hukum di salah satu universitas di Jakarta. Lalu sekiranya nanti skripsi saya sudah selesai dan saya sudah mendapatkan waktu yang tepat, saya baru akan menjalankan operasi yang harus saya jalankan tersebut. Biasanya kan kalau orang Indonesia nanya, kalau misalnya udah sakit kayak gini, apa wajib ya dioperasi, apa nggak ada alternatif lain, misalnya kayak ke tukang urut atau fisioterapi atau apapun. Oke, sekarang kalau misalnya masalahnya kayak gitu, aku udah menjalankan apa yang orang-orang bilang, iya kamu begini, aku sudah menjalankan rules apa yang harus aku lakukan, apa harus yang nggak aku lakukan. Itu memang itu mengurangi, meminimalisir. Kalau meminimalisir dia bakalan kumat. Jadi memang kalau kalau misalnya kita bakalan jaga sikap, kita juga menjalankan pola hidup yang benar dan sehat, memang itu dia jarang kumatnya. Tapi in case dia kumat, itu benar-benar nggak mengenal waktu dan nggak mengenal tempat. Jadi di usia aku seperti ini, aku rasa aktivitas aku masih sangat panjang, perjalanan hidup aku masih sangat panjang, dan dokter spesialis bedah pun sudah mengatakan kalau misalnya ini sudah sangat mengganggu, ya lebih baik memang diangkat. Karena biar gimana pun kan kita sebagai manusia kan punya aktivitas, kita sehari-hari harus beraktivitas, nggak boleh enggak. Tapi ya setelah mungkin nanti setelah menjalani operasi, ya ada hal-hal yang harus lebih diketatin lagi dari diri sendiri, dan ada hal-hal yang harus benar-benar ya pokoknya nggak boleh melakukan hal itu lagi. Tipsnya juga ya untuk orang-orang yang mungkin masih sehat dan belum mengalami hal-hal yang seperti ini, ya semoga tidak mengalami hal-hal yang seperti ini, karena memang hal seperti ini selain sangat sakit, ini juga aktivitas kita sehari-hari bakalan terganggu, bakalan terbengkalai. Aktivitas kita juga bakalan ya susah lah. Kadang-kadang kalau misalnya lagi kumat kayak gitu, misalnya kita lagi sendirian, nggak ada orang yang di samping kita membantu, itu benar-benar terasa sangat sulit sekali gitu loh. Jadi memang karena saya kenanya di lumba 5 S1, saya terkena dari bagian tulang belakang sampai dengan ke kaki yang bagian bawah, dan apabila itu kumat, ya kaki saya sebelah kiri tidak bisa digerakkan sama sekali, dan saya tidak bisa berjalan sama sekali. Lalu yang terakhir, kita sebaiknya sebelum terkena penyakit ini, kita introspeksi diri, postur tubuh kita itu salah atau tidak. Misalnya saya berikan contoh, misalnya pada saat kita menyetir mobil, ada orang yang posisi nyetirnya tegap, ada posisi orang yang nyetirnya menyelonjor. Dokter menyarankan kalau untuk menyetir mobil harus tegak, tangan harus 90 derajat. Dan juga kalau misalnya kita mau ambil barang dari jok belakang, kita nggak boleh langsung set gini, itu nggak boleh. Kita harus benar-benar ambil pelan-pelan dari belakang, lalu taruh di depan. Misalnya juga, ini yang paling biasanya sering terjadi karena mengangkat galon air. Galon air kan kalau dispenser yang zaman lama itu kan di atas dispenser. Sekarang banyak dispenser baru yang diciptakan agar galonnya itu dari bawah. Tapi kan kalau misalnya zaman dulu ya memang diangkat ke atas, itu juga salah satu faktor pemicu terjadinya penyakit HNP ini.
Lalu biasanya orang nanya juga, kalau misalnya operasi itu biayanya bagaimana, berapa, terus dengan dokter siapa, dengan rujukannya bagaimana. Jadi pertama-tama, kalau aku sendiri udah second opinion ke berbagai rumah sakit, dan juga kita kan ada beberapa kenalan dan relasi ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau share lebih banyak ke aku, boleh DM aku secara pribadi untuk nanya-nanya dokternya siapa, karena aku nggak mau menyebutkan nama di sini dan menyebutkan nama rumah sakit juga aku nggak mau di sini. Kalian bisa kontak langsung ke aku kalau misalnya mau nanya, ya kira-kira saya harus berobat kemana, biayanya berapa. Tapi kalau untuk proses pembedahan ini, kita ambil angka kasarnya aja ya, angka tengah-tengahnya. Kalian harus menyiapkan budget sekitar 50 juta. 50 juta rupiah. Range-nya beda-beda ya, karena setiap rumah sakit kan juga punya standarnya sendiri-sendiri, tapi aku mengambil harga rata-rata itu sekitar 50 juta rupiah. Lalu operasinya ini juga terdiri dari berbagai macam cara. Jadi istilahnya misalnya kalau kita mau pergi keluar kota, kita bisa dikasih opsi mau naik mobil kah, mau naik pesawat kah, atau mau naik kapal laut kah. Jadi operasinya ini juga ada beberapa macam cara. Tadi aku dijelasin ada satu operasinya itu namanya operasi manual. Jadi kayak di belek, habis itu dibius lokal. Menurut dokter spesialis bedah syaraf itu hal yang terbaik, karena setelah dibedah dia bisa tahu lokasinya itu ada di mana, yang harus dikerjakan itu gimana. Jadi kayak lebih kayak tepat sasaran. Bukan berarti treatment yang lain tidak tepat sasaran, bukan, tapi kata dokter lebih baik melakukan proses yang seperti itu. Jadi saya hanya menyampaikan opini yang disampaikan oleh dokter tersebut. Lalu ada juga treatment, maksud saya operasi yang menggunakan sistem laser. Jadi di beleknya itu kecil, sekitar 7 sampai dengan 8 mm. Jadi ada alat semacam sedotan dimasukkan ke dalam bagian tulang yang bermasalah itu, lalu dia di laser. Lalu setelah di laser dia akan mengerut, dan setelah dia mengerut itu nanti kembali dirapatkan lagi, dijahit lagi. Dan juga ada satu treatment yang saya sendiri juga kurang paham mengenai cara operasinya itu kayak bagaimana. Jadi lebih baik saya tidak bicara di sini, karena daripada menimbulkan suatu berita yang tidak tepat atau informasi yang tidak akurat. Mungkin itu aja dari aku. Buat teman-teman yang juga mengalami sakit HNP, tetap semangat. Ini kebetulan aku juga kenanya di Lumba 5 S1, dan mungkin teman-teman lain yang sakit HNP juga bisa share, bisa komen di bawah gimana perjuangan kalian menghadapi penyakit ini, bagaimana juga pergumulan kalian dalam menghadapi penyakit ini. Dan kalian mungkin siapa tahu ada hal-hal yang bisa share di bawah, kalian share aja dan komen ya kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan lagi. Dan jangan lupa klik like video ini dan juga subscribe ya YouTube channel aku, karena kedepannya aku juga bakalan sharing informasi-informasi yang lain yang lebih bermanfaat dan juga bisa membantu kalian semuanya. Ya mudah-mudahan informasinya dapat membantu. Oke, terima kasih.